Halo semuanya, bertemu lagi dengan Wardaya Online Learning. Nah, di kesempatan kali ini kita akan bahas tentang teori atom bor. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke model atom bor ya, saya mau menjelaskan dulu ya tentang kelemahan model atom Rutherford gitu. Nah, apa kelemahan dari model atom Rutherford ya? Yang pertama, tidak dapat menjelaskan kestabilan atom. Oke, tadi kan di video sebelumnya ya, teman-teman bisa lihat bahwa menurut Rutherford itu kan inti atom yang bermuatan positif ya, itu berada di tengah-tengah kan ya, di bagian sini. Kemudian dia dikelilingi oleh elektron ya, seperti gerakan orbit planet mengelilingi matahari dalam tata surya. Nah, teman-teman lihat di sini, ini dianggap lintasannya berbentuk lingkaran ya. Nah, maka di sini terjadi tarik-menarik antara elektron dengan inti atom ya, karena ini kan lawan jenis. Nah, maka di sini gaya sentripetalnya itu merupakan gaya elektrostatisnya atau gaya Coulombnya. Ya, gaya sentripetal mv kuadrat per r sama dengan kq kuadrat dibagi r kuadrat. Oke, kemudian di sini r-nya cancel kiri sama kanan. Jadi mv kuadrat sama dengan kq kuadrat per r ya. Kemudian kiri dan kanan saya kali setengah, ini juga setengah. Jadi setengah mv kuadrat sama dengan setengah kq per r kuadrat. Setengah mv kuadrat adalah energi kinetik ya. Ini sama dengan setengah kq kuadrat dibagi r. Nah, teman-teman ingat energi mekanik itu adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Energi potensialnya ya, ini minus ya. KQ kuadrat dibagi R ditambah energi kinetiknya setengah KQ kuadrat bagi R. Min 1 tambah setengah, min setengah KQ kuadrat per R. Artinya energi mekanik ini bernilai negatif ya. Nah, artinya apa teman-teman? Nah, jadi ketika elektron mengelilingi inti atom ya, maka akan ada energi yang berkurang ya. Energi yang berkurang ini ada energi yang diradiasikan gitu. Nah, kalau ada energi yang diradiasikan, energinya itu berkurang ya setiap kali dia mengelilingi inti atom, maka lintasan dari elektron ini akan menjadi spiral ya, akan menjadi spiral. Nah, tambah lama akan menumbuk inti atom gitu ya. Nanti dia akan spiral seperti ini ya, sampai nanti akhirnya akan menumbuk inti atom. Ya, harusnya kalau misalnya seperti itu, dia akan menjadi spiral teman-teman ya. Jadi kurang lebih kayak gini ya. Kayak gini. Nah, nanti dia akan tambah lama menumbuk inti atom. Ya, nah yang terjadi kan enggak kan? Nah, yang terjadi kan keadaannya baik-baik aja. Nah, terus gimana tuh menjelaskan tentang hal tersebut? Ya, itu kelemahan model atom Rutherford. Kemudian kelemahan yang kedua, nah dia juga tidak dapat menjelaskan spektrum garis gitu. Jadi kalau ada spektrum hidrogen ya, nanti di situ akan ada ini energi yang dipancarkan ya dari hasil perpindahan lintasan ya dari elektron. Nah, di sini ada warna merah, kuning, hijau, biru ya. Ini merupakan menunjukkan tingkat energi teman-teman ya. Teman-teman kalau udah belajar tentang gelombang elektromagnetik ya, itu udah tahu kan? Ada spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, yang di cahaya tampak itu ada Meiji Kuhibiniu. Nah, itu menunjukkan tingkat energinya ya. Dia memiliki frekuensi atau panjang gelombang yang berbeda. Nah, kemudian di sini kenapa ada gap di sini ya? Jadi ini merah, kemudian ini gap ya, baru kuning, ini gap lagi, ini hijau, ini biru gitu ya. Kenapa seperti ini? Harusnya kan kalau dia spiral gitu kan, harusnya energinya itu bersifat kontinu ya. Maka di sini harusnya nggak boleh ada gap ya. Kalau seandainya dia energinya itu bersifat kontinu, harusnya di sini ada semacam warna gitu ya. Dari merah menuju ke kuning ya. Jadi dari merah lama kelamaan dia akan berubah jadi kuning, kuning lama kelamaan akan berubah jadi hijau ya. Nggak boleh ada gap kayak gini gitu. Nah, itu juga nggak bisa dijelaskan oleh model atom Bohr. Kenapa di sini ada gap seperti ini ya? Di tingkat energinya ada gap ya, atau bersifat diskret ya. Di sini ada gap, ini ada gap gitu. Nah, kemudian eh, Bohr ya mencoba menjelaskan hal yang tidak bisa dijelaskan oleh model atom Rutherford ya. Nah, kemudian kita masuk ya. Bohr di sini ada 3 postulat ya. Bahwa postulat yang pertama itu elektron berotasi mengelilingi inti dengan lintasan stasioner dan memiliki energi tertentu. Oke, jadi di sini menurut si Bohr ya, tingkatan energi ini sifatnya stasioner ya. Jadi di sini dia ada tingkat energi tersendiri gitu ya. Masing-masing kulit akan berbeda dan ketika dia melakukan putaran seperti ini ya, karena ini sifatnya stasioner, maka di sini tidak ada energi yang diradiasikan gitu. Maka di sini energi dari setiap kulitnya En sama dengan min 13,6 dibagi N kuadrat. N-nya ini merupakan tingkat atau orbit dari elektron. Ya bisa lintasan ke-1, lintasan kedua dan seterusnya.
dengan satuan elektron volt. Kemudian yang kedua, postulat dari Bohr, elektron dapat berpindah lintasan dengan menyerap atau melepas energi ya. Jadi di sini juga bisa dijelaskan teman-teman ya, kenapa di sini ada gap semacam ini ya. Karena di sini perpindahan lintasan dari elektron semakin dia terluar teman-teman ya, itu semakin besar ya energinya. Jadi kalau saya gambarkan, misalkan ini ada inti atom, lintasan 1, ini lintasan 2 ya, dan seterusnya. Nah, di sini lintasan yang kedua itu nilainya lebih besar. Lintasan kedua itu energinya lebih besar daripada lintasan pertama. Jadi ketika elektron di sini mau berpindah ke lintasan yang terluar, dia harus apa teman-teman? Harus menyerap energinya dulu. Harus menyerap energi, nanti baru energinya cukup, dia bisa berpindah ke lintasan yang terluar. Nah, kalau berpindah ke lintasan yang dalam gimana? Nah, kalau lintasan yang dalam ini kan energinya lebih kecil ya. Nah, maka di sini dia harus melepas energi dulu sehingga dia baru bisa pindah ke lintasan yang lebih dalam. Gitu. Oke. Nah, inilah yang nantinya akan muncul pancaran energi ya, karena elektron berpindah ke lintasan yang lebih dalam. Gitu. Oke, di sini energi yang dipancarkan atau energi yang diserap sama dengan energi final ya. Jadi energi di lintasan elektron terakhirnya itu dikurang energi inisial ya, atau energi di lintasan awal seperti itu. Nah, kemudian lintasan elektron mempunyai momentum sudut kelipatan bilangan bulat dari H/2π. Oke. Nah, jadi di sini momentum sudut L ya. L sama dengan N kelipatan bilangan bulat dari H/2π. Atau di sini L-nya itu apa teman-teman? MV cross R ya. Sama dengan NH/2π gitu. Atau H/2π sering juga disebut dengan H coret ya, atau H bar. Gitu. Ya, atau di sini bisa juga kita tulis MVR dikali dengan N H coret atau H bar. Gitu. H bar merupakan H/2π. Gitu. Oke, baik teman-teman, saya rasa cukup ya pembahasan kita untuk teori atom Bohr. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dan tetap semangat.